Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita kembali diperjumpakan dalam kebaktian rumah tangga. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Itulah harapan dari kita sekalian. Baik, Bapak Saudara, kita mempersiapkan bahan Alkitab kita untuk kita sama-sama merenungkan dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, 13 Mei 2020, dari 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama, saudaraku, kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam langkah kehidupan kami pada hari-hari yang lalu, bahkan juga ya Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami dengan segala berkat-berkat, baik berkat jasmani, demikian juga ya Tuhan berkat iman, berkat rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada, ya Tuhan. Semuanya itu karena berkat dan pertolongan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, dalam kerinduan dan pengharapan kami, dalam kehidupan kami akan pertolongan Tuhan, maka ya Tuhan, kami pada saat ini merindukan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan untuk berkata-kata, Tuhan berkenan untuk menaburkan firman-Mu bagi kami. Karena ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu ya Allah adalah yang menjadi tuntunan, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kiranya seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami terima dapat memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan juga pengharapan bagi kami semua. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, supaya apa yang diberitakannya seturut dengan kehendak Tuhan semata. Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membaca dan memperhatikan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Ibu Saudara, memberi judul terhadap pembacaan kita, Yesus Kristus adalah batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih
dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop 1 Petrus ini menjadi perikop dan bahan perenungan kita dalam beberapa minggu KRT kita belakangan ini. Dan demikian juga tentu dengan perikop kita pada malam hari ini. 13 Mei 2020 kita juga masih akan membahas 1 Petrus, khususnya pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara, sebagaimana yang sudah kita bahas, yang sudah kita renungkan bersama-sama dalam KRT-KRT sebelumnya, maka kita semua mengetahui bahwa surat 1 Petrus ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil, Kapadokia, jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil,
Bitinia dan seterusnya. Dan surat ini memang adalah merupakan surat pastoral, surat nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang kita ketahui ketika itu menghadapi tekanan-tekanan yang berat, menghadapi ancaman-ancaman yang ditujukan kepada mereka, ancaman-ancaman yang datang oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kekristenan mereka. Baik tekanan dan ancaman yang datang dari orang-orang Yahudi sendiri, secara khusus adalah tekanan dan ancaman yang datang dari pemerintahan Romawi yang berkuasa ketika itu, di mana Kaisar memberikan perintah kepada seluruh warga masyarakatnya untuk menyembah Kaisar. Dan penolakan terhadap penyembahan Kaisar mengakibatkan ancaman dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen ketika itu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Petrus ini mengingatkan kepada jemaat di Asia Kecil bahwa sekalipun mereka ada dalam tekanan, sekalipun mereka ada dalam penderitaan, mereka jangan menjadi tidak setia, mereka jangan menjadi tidak taat. Kenapa? Karena itu surat Petrus mengingatkan karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Karena Kristus sudah menderita untuk jemaat. Dan penderitaan Kristus adalah satu penderitaan yang bukan karena dosanya, tetapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus adalah penderitaan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Penderitaan yang dialami oleh Kristus adalah penderitaan untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Penghapusan dan penebusan dosa yang sudah dijelaskan dalam KRT-KRT yang sebelumnya bukan penebusan dengan barang-barang yang fana, bukan penebusan dengan emas atau perak, tetapi penebusan yang langsung dibayar oleh Kristus dengan darahnya yang kudus. Saudara, lewat penebusan oleh darah Kristus ini, maka jiwa-jiwa kita dimurnikan, jiwa-jiwa kita diselamatkan. Jiwa-jiwa kita dimurnikan, jiwa-jiwa kita diselamatkan, saudara. Dan sebagai jiwa-jiwa yang diselamatkan, sebagai jiwa-jiwa yang sudah dimurnikan, maka kita didorong untuk hidup saling mengasihi dengan kasih persaudaraan. Paling tidak itulah pelajaran yang sudah kita sama-sama terima dalam KRT-KRT yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita renungkan pada malam hari ini, pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dimulai oleh penulis dengan menyatakan buanglah. Dengan menyatakan buanglah. Sebagaimana yang kita baca, saudara, di ayatnya yang pertama, karena itu buanglah. Saudara, kata buanglah ini menunjuk pada kata melepaskan. Kata buanglah ini menunjuk pada kata menanggalkan. Seperti seseorang yang menanggalkan pakaiannya, seperti seseorang yang menanggalkan atau melepaskan pakaiannya. Jadi kata membuang, kata menanggalkan ini adalah kata yang menunjuk pada satu sikap,
sikap yang murni, sikap yang melepaskan yang lama, melepaskan yang sudah lama itu. Dan yang dilepaskan apa? Yang dibuang apa? Demikian saudara yang dinyatakan di dalam ayat yang pertama. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus dibuang, inilah yang harus ditanggalkan, yang harus dilepaskan, yaitu kejahatan. Yang hanya mungkin dilakukan saudara oleh karya Allah dalam Kristus Yesus. Kasih persaudaraan itu hanya bisa terwujud jika penyakit yang menghambat itu dilepaskan. Kasih persaudaraan itu bisa dinyatakan ketika penyakit yang menghambat itu dibuang. Penyakit apa saudara yang harus kita buang, yang harus kita sembuhkan, yang harus kita tanggalkan dari diri kita, dari hidup kita? Adalah segala kejahatan. Segala kejahatan, segala kehendak buruk yang aktif dalam diri kita, segala tipu muslihat. Tipu muslihat yang berarti segala sesuatu yang menjebak dengan tipu daya. Segala kemunafikan. Saudara, kata munafik ini adalah menunjuk pada istilah teater, memakai topeng, dan seterusnya. Juga membuang segala kedengkian, cemburu, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecenderungan-kecenderungan manusiawi inilah yang harus ditanggalkan, yang harus dilepaskan. Perselisihan, pertengkaran, dusta, iri, dengki, dan seterusnya. Kita diajak, Bapak Ibu Saudara, untuk membuangnya. Kita diajak untuk melepaskannya. Kita diajak untuk mengikis hal-hal ini, hal-hal yang menghambat persaudaraan kita, hal-hal yang menghambat kasih kita. Nah, kemudian saudara, berikutnya juga kemudian Rasul Petrus melanjutkan nasihatnya. Sesudah kita diajak untuk menanggalkan, melepaskan segala yang jahat, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala kedengkian, karena hal-hal itu bisa menghambat kita untuk menghadirkan kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian juga Rasul Petrus dalam pembacaan kita pada malam hari ini mengajak kita untuk bertumbuh dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mengajak kita untuk bertumbuh dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Seperti bayi yang baru lahir. Dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Saudara, bayi yang baru lahir adalah bayi yang berhasrat, yang berkeinginan untuk minum susu ibunya. Demikian saudara digambarkan oleh Rasul Petrus, supaya kita pun sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, kita bertumbuh dalam firman Allah. Bertumbuh dalam firman Allah, berhasrat, berkeinginan seperti bayi yang berhasrat minum air susu ibunya. Ini saudara terjadi bagi orang Kristen yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi orang-orang yang berhasrat terhadap firman Tuhan, orang-orang yang berhasrat untuk mengenal kehendak-kehendak Tuhan, orang-orang yang berhasrat untuk mengenal maksud-maksud Tuhan adalah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang telah benar-benar mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan.
orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah dua hal yang diingatkan dalam perikop kita pada malam hari ini, supaya kita menanggalkan, supaya kita melepaskan segala macam kejahatan, supaya kita menanggalkan, supaya kita melepaskan segala macam kemunafikan, supaya kita melepaskan, supaya kita menanggalkan segala macam kebohongan dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, kita adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita terdorong untuk terus bertumbuh dalam firman Allah, seperti bayi yang berhasrat minum air susu ibunya. Itulah saudara yang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Kemudian saudara, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, di sana saudara kita bisa membuat semacam inti dari apa yang ditekankan oleh penulis Rasul Petrus adalah bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan dengan emas atau perak, tetapi yang diselamatkan, ditebus oleh darah Kristus yang murni, saudara. Maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah diberkati, maka kita dipanggil untuk menyalurkan berkat. Sekali lagi, sebagai orang-orang yang sudah diberkati, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita dipanggil juga untuk menyalurkan berkat itu. Saudara, ada dua tujuan orang Kristen diselamatkan. Ada dua tujuan orang Kristen diselamatkan. Tujuan yang pertama adalah ketika orang Kristen itu diselamatkan oleh Allah, supaya ia menjadi alat di tangan Allah yang membangun gerejanya. Itu yang pertama. Yang pertama, supaya ia menjadi alat di tangan Allah untuk membangun gerejanya. Yang kedua, saudara, orang Kristen diselamatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi dunia. Itulah saudara kedua tugas yang secara bersama-sama harus dikerjakan. Inilah kedua tugas yang secara bersama-sama harus dilakukan oleh kita sekalian sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih, Rasul Petrus menggunakan ilustrasi batu hidup bagi kita selaku jemaat Tuhan, sebagai batu hidup untuk pembangunan gerejanya. Dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sebagai batu dasar. Yesus Kristus sebagai batu penjuru berarti adalah bahwa Yesus Kristus adalah batu dasar yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi bangunan di atasnya. Saudara-saudara, sekaligus bahwa Yesus Kristus juga adalah batu pengikat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau ditekankan di sini, saudara, bahwa persekutuan jemaat yang dibangun di atas batu penjuru, yang dibangun di atas batu dasar dan pengikat, yaitu Yesus Kristus, adalah persekutuan yang disebut juga sebagai persekutuan imamat yang rajani. Apa artinya, saudara? Persekutuan yang dibangun di atas batu penjuru, persekutuan yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus adalah persekutuan atau gereja yang disebut sebagai imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Saudara, arti imamat yang rajani itu adalah imam sebagai jembatan. Imam adalah sebagai jembatan antara manusia dengan Tuhan. Artinya kita adalah imam bagi sesama dan alat
bagi orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Yesus Kristus. Inilah saudara tugas Kristiani yang kita miliki sebagai persekutuan imamat yang rajani. Artinya kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menjadi jembatan. Untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara kabar baik yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang belum tahu tentang kabar baik itu. Kita adalah imamat yang rajani. Artinya kita menjadi jembatan untuk menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita yang belum menerima kabar itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian juga kita disebut sebagai bangsa yang kudus. Apa arti bangsa yang kudus? Saudara, dari perjanjian lama, bangsa yang kudus ini menunjuk kepada umat Israel. Artinya bahwa umat Israel itu dipanggil untuk menjadi teladan. Umat Israel dipanggil untuk menjadi role model. Demikian juga dengan kita selaku gereja saat ini. Ketika kita disebut sebagai bangsa yang kudus, itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita menjadi teladan. Supaya kita menjadi role model terhadap apa? Terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi saluran bagi berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah jemaat digambarkan sebagai batu hidup. Jemaat digambarkan sebagai batu hidup yang punya tugas apa? Yang punya tugas untuk menjadi imamat yang rajani. Yang punya tugas untuk menjadi bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat digambarkan sebagai batu hidup. Artinya menjadi Kristen bukan sekedar menjadi pengikut. Menjadi Kristen berarti saudara di sana kita menjadi peserta. Menjadi Kristen tidak sekedar menjadi penonton, tetapi kita diajak untuk juga turut serta berpartisipasi. Untuk apa? Berpartisipasi untuk menjadi imamat yang rajani. Berpartisipasi untuk menjadi jembatan. Menjadi jembatan yang memberitakan, menjadi jembatan yang menghubungkan antara dunia dengan Allah, antara manusia dengan Tuhan. Demikian juga saudara, bahwa kita menjadi batu hidup berarti bahwa kita menjadi bangsa yang kudus, yaitu kita menjadi bangsa yang menyampaikan keteladanan kita, yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, menjadi batu hidup berarti kita tidak menjadi penonton. Stop menjadi penonton. Sebagai gereja kita berhenti untuk sekedar menjadi penonton. Apalagi yang sekedar berteriak-teriak. Bilang kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Tetapi sebagai gereja, sebagai batu hidup, kita diminta untuk berpartisipasi. Untuk ambil bagian, saudara. Untuk ambil bagian dalam apa? Dalam sebuah karya-karya kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan Allah adalah sang arsitek agungnya. Sekali lagi, dan Allah adalah sang arsitek agungnya. Allah sebagai arsitek tahu batu mana yang di atas. Allah adalah arsitek agung. Allah adalah arsitek agung bagi batu hidup, bagi gerejanya, di mana kita adalah bagian-bagian dari batu hidup itu. Dan Allah adalah sang arsitek agung yang tahu menempatkan di mana batu yang harus diletakkan di bawah dan batu yang mana yang harus diletakkan di atas, batu mana yang harus diletakkan di samping. Dan setiap kita, setiap orang percaya
Anda dan saya, kita semua sebagai gereja Tuhan, khususnya GKPI Yeruel sebagai batu-batu hidup, diletakkan pada bagian-bagian yang tepat. Diletakkan pada bagian-bagian yang tepat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan talenta kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Ada banyak karunia, ada banyak talenta di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan. Khususnya ada banyak talenta, ada banyak karunia di tengah-tengah jemaat GKPI Yeruel Cibubur. Dan Tuhan tahu menempatkan di mana talenta itu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai batu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang proses pembangunan itu tidak mudah. Tak semudah membalik telapak tangan. Karena proses menjadi batu hidup itu menuntut kesediaan untuk menyangkal diri dan mengosongkan diri. Menyangkal diri kita, mengosongkan diri kita. Karena apa? Karena tentu batu-batu itu harus dipotong dan diperhalus, disesuaikan dengan ukurannya. Demikian cara Allah mempersiapkan dan membentuk kita. Allah adalah arsitek yang menghasilkan komunitas yang rajani. Allah adalah arsitek yang menghasilkan bangsa yang kudus. Allah adalah arsitek yang menghasilkan umat sebagai kepunyaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja termasuk kita GKPI Yeruel adalah gereja yang terdiri dari berbagai suku, berbagai status, tingkat pendidikan, keterampilan dan talenta. Adalah wujud karya Allah yang agung. Kesatuan dalam kepelbagaian yang ada pada kita hendaklah mengajak kepada kita sebagai batu hidup, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini, untuk kita mewujudkannya dalam tugas-tugas Kristiani kita, menjadi teladan dan menjadi gereja yang menjadi saluran berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu cerita diungkapkan seperti demikian, bahwa saat komputer belum menjadi bagian dalam hidup dan pekerjaan kita, mesin ketik adalah satu-satunya sarana penting. Ketika seseorang memiliki pengalaman berkaitan dengan mesin ketik, pengalaman tentang tugas-tugas mengetik satu dokumen yang penting yang harus ia kerjakan pada saat itu, namun tombol huruf A pada mesin ketiknya itu rusak. Dan pengalaman itu membuat seseorang itu merenung betapa pentingnya arti sebuah tombol huruf A dalam sebuah mesin ketik. Ketika tombol itu rusak, maka mesin ketik itu tak lagi bisa dipergunakan. Pentingnya sebuah kebersamaan, pentingnya sebuah batu hidup dalam gereja Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara, kita harus saling menguatkan seorang terhadap yang lain, supaya kita dimampukan untuk menjadi batu hidup yang betul-betul hidup. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita, dan kita akan mendengar nas
dasar persembahan yang akan kita sampaikan sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Demikian, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, sehingga kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah menyampaikan persembahan kami kepadamu, sucikan dan kuduskanlah ya Allah, supaya persembahan kami ini berguna dalam rangka melaksanakan penata layanan di tengah-tengah gereja Tuhan, khususnya dalam lingkup Gereja Kristen Pasundan Yerwel Cibubur. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang akan mengelolanya, majelis jemaat, agar kiranya semuanya itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur juga ya Tuhan pada malam hari ini, karena firman-Mu telah Tuhan taburkan atas kami, firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mengenyam kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan melalui karya penebusan atas segala dosa-dosa kami sehingga kami diperdamaikan. Penebusan bukan oleh karena barang yang fana, tetapi kami ditebus ya Allah dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, biarlah jiwa-jiwa kami dimurnikan dan kami ya Tuhan menanggalkan apa yang jahat, menanggalkan kemunafikan kami. Tapi ya Tuhan ajarkan kami ya Bapa untuk mengenakan kehidupan di dalam roh dalam setiap langkah-langkah hidup kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah Tuhan taburkan bagi kami, yang sekaligus mengingatkan kami bahwa kami adalah imamat yang rajani, kami adalah bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi teladan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, demikian juga secara khusus GKP Yerwel Cibubur. Tuhan berkati kami terus ya Tuhan, agar kami menjadi gereja yang terus bertumbuh sebagai batu yang hidup, batu yang mewujudkan keteladanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, berkati kiranya penata layanan yang kami lakukan, supaya apapun yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa, kami mengingat ya Allah saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, berkati kiranya mereka semua hanya dengan kekuatan, penghiburan, bahkan juga pertolongan yang dari Tuhan. Biarlah ya Bapa dalam pertolongan dan kuasa-Mu mereka menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan yang ada di malam yang tersisa ini,
bahkan hari-hari ke depan. Biarlah ya Tuhan, tuntunan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu terus nyata dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga mengingat, kami ingin bawa dalam doa kami bangsa dan negara kami, secara khusus ya Tuhan, masyarakat bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami dengan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan, untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Secara khusus ya Tuhan, berkati kiranya para pemimpin kami, masyarakat bangsa kami Tuhan, dengan hikmat yang dari Bapa, dengan kekuatan yang dari Tuhan, secara khusus ketika kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan, dalam harapan akan uluran tangan kasih kekuatan yang dari Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh segenap bagian masyarakat bangsa ini, pada saatnya Tuhan boleh menghasilkan jalan keluar bagi penyelesaian pergumulan pandemi COVID-19 yang dialami ini Tuhan. Supaya pada saatnya Tuhan kami dapat keluar dari pergumulan ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebersamaan kami ini. Ya Allah Bapa di surga, sungguh Tuhan kami ingin menyerahkan malam hari ini juga ke dalam anugerah-Mu, ketika sebentar kami akan beristirahat. Berkati ya Tuhan kami dengan perlindungan-Mu, bangunkan kami pada hari esok dengan kekuatan yang baru. Ya Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini kami juga ingin bersama berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, penebusan yang berasal dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, dan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.